Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa melangsungkan presentasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun materi saya adalah P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu. Teman-teman yang berasal dari kampus Unisma Makassar, Universitas Patriarta, dan Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja masuk kepada materi. Saya akan membagikan layar terkait dengan materi tersebut. Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K ini merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan jika kita hanya mengetahui teorinya saja tanpa melakukan latihan atau praktek, maka mental kita tidak terlatih ketika kita benar-benar menghadapi kejadian sebenarnya. Adapun poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu P3K? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan P3K? Dan yang ketiga, apa saja prinsip P3K? Kemudian yang keempat, apa pokok tindakan dalam P3K? Yang kelima, pembalutan, tujuan dan jenisnya. Serta yang terakhir, yang keenam adalah pembidaian. Nah, yang pertama, apa itu P3K? P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan bagi korban dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi, bila tindakan P3K ini dilakukan tidak baik atau malah bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan kematian. Pertolongan pertama ini sifatnya sementara, artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan untuk memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada poin kedua, bagaimana pelaksanaan dan prinsip-prinsip P3K? Dalam P3K ada beberapa prinsip yang harus ditanam pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan. Yang pertama, kita harus bersikap tenang. Artinya jangan panik. Kita diharapkan menjadi penolong, bukan pembunuh atau yang menjadi korban selanjutnya. Intinya kita di sini tidak boleh panik ya. Yang kedua,
Gunakan mata dengan jeli atau setajam mata elang. Hal ini berfungsi untuk memperhatikan kondisi korban apabila ada luka yang perlu dibalut. Yang ketiga, memperhatikan keadaan sekitar kecelakaan yang terjadi kecelakaan, seperti cuaca dan sebagainya. Yang keempat, memperhatikan keadaan penderita, apakah ia pingsan, apakah ada pendarahan, apakah ada luka atau patah tulang. Yang kelima, memeriksa pernapasan korban. Kalau korban tidak bernapas, periksa dan bersihkan jalan nafas, lalu berikan pernapasan buatan. Yang keenam, periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau denyut jantung korban, lakukan pijat jantung bagian luar. Kalau ada pendarahan masif, segera hentikan. Jika korban merupakan penderita syok, berikan obat secara cepat. Jangan sampai korban meninggal. Apabila terjadi patah tulang, jangan terburu-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah itu tersebut dibidai. Karena apabila tidak dibidai, patah tulang akan semakin parah. Yang terakhir, memberikan pertolongan, kita juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Artinya di sini pada saat kita melakukan pertolongan, kita juga harus menghubungi para medis agar para medis dapat dengan sigap datang ke lokasi. Nah, poin selanjutnya, pokok tindakan pada P3K. Nah, ini pokok-pokok tindakannya ini kurang lebih sama dengan yang sudah saya jelaskan di atas. Tetapi poin yang membedakan di sini adalah ketika korban ini memiliki tanda-tanda syok, korban ini harus ditelentangkan dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Tetapi apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, cukup dibaringkan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Nah, poin selanjutnya adalah apa itu pembalutan dan apa tujuannya. Nah, sebelum kita tahu apa tujuan dari pembalutan, kita harus tahu itu pembalut seperti apa. Membalut adalah tindakan medis untuk menyangga atau menahan bagian tubuh tertentu agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Tujuannya adalah menahan pembengkakan atau menghentikan pendarahan dengan membalut tekanan. Menunjang bagian tubuh yang cedera, menjaga agar bagian yang cedera tidak bergerak, menutup bagian tubuh agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya, ada macam-macam pembalutan. Ada 6 jenis macam-macam pembalutan. Yang pertama ada mitella atau pembalut segitiga. Pembalut segitiga ini merupakan kain yang berbentuk segitiga sama kaki dengan berbagai ukuran. Panjang kaki sekitar 50 sampai 100 cm. Pembalut ini juga biasa dipakai pada cedera di kepala, bahu, dada, siku, telapak tangan, pinggul, telapak kaki, dan untuk menggantung lengan. Selanjutnya ada dasi atau kravat. Dasi ini merupakan mitella yang dilipat-lipat dari salah satu ujungnya sehingga membentuk pita dengan kedua ujung-ujungnya lancip dan lebarnya antara 5 sampai 10 cm. Pembalut ini juga biasa dipergunakan untuk membalut mata, dahi, rahang, ketiak,
dan kaki yang terkilir. Yang ketiga ada pita atau pembalut gulung. Pembalut gulung ini dapat terbuat dari katun atau kasa yang terdiri dari bahan elastis. Proses pembalutan gulung ini sebagai berikut. Sangga anggota badan yang cedera pada posisi tetap. Kemudian pastikan bahwa perban tergulung kencang. Setelah itu, balutan pita biasanya ada beberapa lapis. Dimulai dari salah satu ujung yang diletakkan dari proksimal ke distal menutup panjang bagian tubuh yang akan dibalut dari distal ke proksimal. Kemudian dibebatkan terus ke proksimal dengan beban yang saling menyilang dan tumpang tindih antara beban dan satu dengan beban berikutnya. Kemudian selesaikan dengan membuat balutan lurus, lipat ujung perban, kunci dengan peniti atau jepitan perban. Yang keempat ada plester atau pembalut berperekat. Di plester ini cukup ramah kita gunakan ya, seperti ketika kita teriris pisau atau ada sedikit benturan pada anggota tubuh, namun benturan tersebut tidak terlalu parah. Pembalut ini untuk merekatkan penutup luka, untuk fiksasi atau sendi yang terkilir, untuk merekatkan pada kelainan patah tulang. Cara pembidaian langsung dengan plester disebut strapping. Untuk menutup luka, yang sederhana dapat dipakai plester yang sudah dilengkapi dengan kasa yang mengandung antiseptik. Biasanya kita mengganti antiseptik tersebut dengan betadine ataupun jenis obat luka luar lainnya. Selanjutnya ada kasa steril. Kasa steril ialah potongan-potongan pembalut luka yang sudah disterilkan dan dibungkus sepotong demi sepotong. Pembungkus tidak boleh dibuka sebelum digunakan. Ini digunakan untuk luka-luka kecil yang sudah diinfeksi atau diobati, misalnya sudah ditutupi dengan sofratul, yaitu sebelum luka dibalut atau diplester. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, prinsip pembidaian. Pembidaian adalah atau bidai adalah alat dari kayu, anyaman, kawat atau bahan lain yang kuat tetapi ringan yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak, memberikan istirahat dan mengurangi rasa sakit. Maksud dari imobilitas ialah 1. Ujung-ujung dari ruas patah tulang yang tajam tersebut tidak merusak jaringan, otot-otot, pembuluh darah maupun saraf, tidak menimbulkan rasa nyeri, mencegah terjadinya syok karena rasa nyeri yang hebat, tidak membuat luka terbuka pada bagian tulang yang patah sehingga mencegah terjadinya infeksi tulang. Nah, pada proses pembidaian ini terdapat beberapa prinsip. Salah satunya adalah melakukan pembidaian di mana anggota badan mengalami cedera atau korban jangan dipindahkan sebelum dibidai. Hal ini untuk meminimalisir supaya korban yang mengalami patah tulang itu tidak terlalu parah. Korban dengan dugaan fraktur lebih aman dipindahkan ke tandu medis darurat setelah dilakukan tindakan perawatan luka atau pembalutan atau pembidaian. Pembidaian pada persangkaan patah tulang jika tidak perlu harus dipastikan dahulu ya ada tidaknya patah tulang. Kemudian fraktur harus selalu dipikirkan setiap terjadi kecelakaan akibat benturan yang keras. Iya, baik. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan P3K. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka
Saya hanya membuka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan saja. Apakah ada audiens yang ingin bertanya? Saya, Kak. Tahun 2021 ini meniti ibaratkan di bisnis. Saya bilang sama istri, bisnis apa ya? Ya, siapa? Kelola Atas nama Disney ini, Kak. Gimana dalam sebulan itu bisa mencapai multi-goal. Oh, gitu. Ya, silahkan perkenalkan nama, jurusan dan kampus ya, Dek. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada sekolah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kakak. Perkenalkan, saya Andis Naini dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Makassar. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Kakak, yaitu berikan contoh pemberian pertolongan pertama terhadap orang yang sedang mengalami kecelakaan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, adapun langkah pertama pada kecelakaan, yang pertama kita harus memastikan bahwa kondisi sudah aman. Ini berarti memastikan bahwa tidak ada lalu lintas. Yang kedua, periksa korban yang diam saja. Yang ketiga, memeriksa detak jantung korban. Yang keempat, mengevakuasi korban kecelakaan. Yang terakhir, periksa luka yang mungkin ada pada korban. Mungkin itu dia jawaban dari saya. Apakah jawabannya sudah cukup puas? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kakak. Saya bisa menerimanya. Iya, baik. Terima kasih. Ya, setelah pemaparan materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara, ini hanya sementara, terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan hari ini. Kepada teman-teman yang sudah bergabung dan yang sudah meluangkan waktu, terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga
bisa bernilai ibadah. Saya pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.